Masa kalau pimpinannya pindah, kabaknya nggak pindah kan? Kemarin dengar-dengar itu Bu Fitri DPD mendapatkan penghargaan dari BKN di substansi mutasi ya, atau apa? Boleh cerita? Gini sebenarnya Bang Son, itu adalah persoalan bagaimana kita mampu mengelola data ya, mengelola data bahwa baik mutasi internal maupun mutasi eksternal. Ya gini, kalau kita bicara kepegawaian ini kita bicara data ya, karena ada NSPK namanya, NSPK yang 8 aspek itu tentu harus dipenuhi. Nah itu alhamdulillah kita berhasil kemarin, walaupun masih juara 3 ya, mendapat penghargaan dari BKN untuk lingkup KL kecil. Tapi begitu Bu Karo menduduki jabatan OKK, prestasinya langsung dapat, Langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan hasilnya gitu. Alhamdulillah. Gimana tuh treatmentnya Bu Karo? Yang penting adalah bagaimana kita menyusun data Bang, database. Misalnya Pak Deddy Hasibuan, dia misalnya harus ada lengkap riwayat karir daripada Pak Deddy Hasibuan gitu ya, mulai dari CPNS sampai karir sekarang seperti itu. Sama sebenarnya ada hubungannya juga dengan My SAPK kan, mungkin Pak Deddy dan Pak Holison kan udah isi ya. Nah itu yang harus diupdate terus, karena nanti kalau My SAPK-nya itu benar, tidak itu menjadi indeks profesionalisme ASN. Nah saya mengatakan dengan teman-teman di OKK kita harus kejar nih untuk IP ASN gitu. Kesulitan terbesarnya apa Bu Karo? Ya karena keengganan pegawai itu mengupdate data. Masih ada ya? Nah, masih ada. Terus solusinya apa? Nah, solusinya kalau saya tuh kadang-kadang dengan 2 hal gitu ya. Tapi kalau dengan modal ancaman, artinya ancaman ini nggak juga selesai ya, apa boleh buat, harus diambil alih orang biro OKK kan seperti itu. Tapi sebenarnya sekali-sekali perlu juga tuh Bang Son ya Bu Karo ya. Push itu kan harus di karena sama seperti sekarang misalnya kita udah menerapkan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kinerja, tidak hanya kehadiran saja gitu ya. Nah ini kan macam-macam nih protesnya juga gitu ya. Tapi kalau bagi saya udah nggak apa-apa, kita jalan aja dulu. Persoalan ketika nanti ditemukan persoalan, kita selesaikan gitu loh. Jangan takut mencoba. Kalau saya prinsipnya jangan takut nyoba gitu. Orang KL lain udah lama kok jalan, kita aja yang belum. Kita udah terlalu nyaman. Akhirnya kita nggak jalan-jalan. Karena komponen penghasilan yang diterima oleh pegawai Sekjen DPD ini kan sebenarnya sudah 100% ya secara akumulasi ya. Tetapi kan tetap bahwa tunkinnya itu kan baru 70%, belum 100%. Tetap harus di-upgrade, tetap harus upgrade, rugi gitu. Tapi karena sudah merasa dapat 100, udah nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja gitu. Bu Karo, di OKK ini kan bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi merubah perilaku, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bu Karo gitu. Banyak nggak sih Bu, misalnya istilahnya orang yang suka dan tidak suka, atau mungkin ada ancaman atau seperti apa yang Bu alami? Kalau saya Pak Deddy, saya nggak pernah pikir penilaian orang lain terhadap saya. Sudah dari dulu ya, apalagi sekarang semakin usia saya hampir 50 ya. Yang saya kejar itu cuman sukanya Allah aja. Gitu aja. Kalau sukanya orang saya pikir relatif ya. Kata Ali bin Abi Thalib itu, kalau orang senang dengan kita, dia tetap akan senang seburuk apapun kita. Tapi kalau orang yang nggak senang itu, sebagus apapun kita tetap jelek juga. Misalnya Mas Beni dulu, kalau misalnya saya nggak senang, apa sih dia itu? Misalnya kan. Tapi kalau saya senang sama Pak Deddy, walaupun Pak Deddy bisa agak bandel-bandel dikit, misalnya, oh enggak, dia senior saya, tetap saya senang. Kira-kira seperti itu misalnya. Karena sebenarnya kalau persepsi itu sesuatu hal yang subjektif gitu ya. Makanya kalau misalnya mengatur orang itu yang betul sesuatu yang sulit. Jadi saya nggak pernah bawa ke hati. Ukurannya itu adalah ukuran objektif aja.
Misalnya sekarang ini lagi rame, mungkin 1-2 hari ini bakal menerima surat cinta beberapa orang ya yang membobol absen dengan merubah zona. Saya nggak pernah lihat siapa orangnya. Bagi saya dia berbuat apa. Kemudian setelah saya baca, aduh, kalau saya mau pikir, kasihan dia, nggak usah. Ternyata di biro saya pun kalau ada. Dibaca nggak jadi kita ya, ini. Ya. Kita nggak jadi. Makanya jangan tautkan hati kita dengan hal-hal yang Kerjaan. begitu. Ya, ada ukuran objektif aja. Ketegasan itu perlu. Iya. Nggak bisa baperan kita berarti. Nggak bisa Biasanya baperan perempuan malah. Oh, janganlah baper, rugi. Iya. Karena pekerjaan saya menuntut saya tidak baper, Pak Olison, gitu aja. Dulu saya ingat ya, lagi saya jadi kepala Bapeda Perencanaan Pembangunan. Teman-teman OPD ini kan teman-teman saya sehari-hari. Tetapi ketika alokasi anggaran kan saya cuma patokannya apakah kegiatan dia itu masuk program prioritas atau tidak, itu aja. Sama dengan sekarang misalnya teman-teman, ada kok yang akrab dengan saya hari-hari, teman main saya, ternyata dia juga membobol absen. Saya lebih marah sebenarnya ya. Kita yang terdekat malah yang sebenarnya saya kalau saya bisa memberikan hukuman disiplin lebih berat, akan saya hukum dia lebih berat gitu. Ternyata kamu nggak bantuin saya gitu loh. Tapi kan saya subjektif kalau begitu. Sudahlah, objektif aja, tetap berikan hukuman disiplin sama seperti orang lain dihukum gitu loh. Bu Karo ini tegas nih, Bang Son. Dia memang benar-benar menjalankan aturan itu sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi memang pas di tempat. Dapat didikan dari rumah, dapat didikan dari kampus. Memang cocok itu kombinasi yang pas gitu ya. Mudah-mudahan. Dengan pegawai yang 1.000 orang lebih, ada pegawai daerah ya. Kantor daerah juga. Kalau dengan kantor daerah hampir 1.300 ya. Bagaimana Ibu mengelolanya? Ya tadi artinya ada seni mengelola sendiri, Pak Olison, yang tentu hari ini kita sangat terbantu dengan namanya teknologi gitu ya. Misalnya kita mulai dari data dasar gitu ya. Ini yang tadi akhirnya dihargai oleh BKN, data dasar. Kalau dulu kan kita sulit nyari nih, Pak Dedi ini posisi terakhirnya di mana gitu kan. Sekarang kita dengan gampang, posisi Pak Dedi adalah di X misalnya kan. Kita tinggal klik aja, di situ. Kemudian termasuk juga dengan media absensi, kan sudah pakai teknologi gitu ya. Kemudian tentu yang sebenarnya yang paling berat itu adalah bagaimana menggugah kesadaran pegawai ini tanpa ancaman gitu loh ya. Karena kalau sekarang ini kalau dengan ancaman menurut saya masih tradisional. Tetapi tentu kita juga harus memahami karakter orang berbeda-beda. Sehingga menurut saya yang akan mengajarkan orang itu tentang aturan, tentang kedisiplinan hanya sistem. Bangun aja sistem sebaik-baiknya supaya orang tunduk pada sistem itu. Misal absen nih, absen kalau sama sekali nggak ada kelemahannya kan nggak mungkin. Oke, sekarang kalau memang dia bersalah hukum aja. Kemudian kalau memang dia berprestasi kita hargai seperti itu. Makanya hari ini kan kami OKK masih membangun sistem manajemen talenta yang sudah jalan. Mudah-mudahan mutasi di 2023 itu sudah berdasarkan mendasarkan diri dari hasil aplikasi manajemen talenta itu. Iya. Tadi katakan menggugah ya. Iya. Cara menggugahnya selain sistem? Ya menurut saya juga pendekatan pimpinannya juga ya. Menurut saya kalau ada kita katakan the role model. Kalau pimpinannya itu misalnya Pak Olison nih. Kalau Pak Olisonnya disiplin, nggak mungkin anak buahnya nggak disiplin menurut saya. Kalau itu kondisi normal ya. Kalau bisa udah kita contohkan nggak juga, tentu nggak menurut saya kalau saya memahami betul ya, keteladanan itu hari ini masih terus kita butuhkan gitu ya. Kalau udah dikasih contoh nggak juga ya apa boleh buat ya. Jadi istilahnya apa ya? Bisa dibina. Ya harus treatment sendiri gitu kan. Jadi bukan aku yang ngomong ya. Ya dibina ya enggak juga ya bina salah kan seperti itu kan. Ya, binasa artinya kan pembinaan khusus lah ya seperti itu. Bu Karo, CPNS sekarang dengan dulu menurut pandangan Bu Karo ada perbedaan nggak? Oke, ada perbedaan yang sangat esensial sebenarnya dari penerimaan CPNS dulu dan sekarang. Kalau dulu tuh kan standarnya nggak jelas ya, menurut saya standarnya nggak jelas ya. Walaupun diadakan seleksi, tapi kita masih kok dia bisa lulus sih, kita nggak pernah bisa dengan terang mengetahui standarnya. Kalau sekarang kan jelas bahwa terukur, mereka yang sangat terukur bahwa mereka yang lulus itu adalah benar-benar orang yang terbaik sehingga bisa lulus. Tetapi tentu ada juga catatannya. Anak-anak zaman sekarang ini betul dia secara intelektual bagus, kemudian pengetahuan IT-nya bagus, literasi digitalnya bagus.
tapi ada yang agak kurang, kemampuan dia bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan agak kurang. Nah ini menurut saya Pak Dedi, Pak Luison sebagai kepala unit masing-masing, kita harus bantu mereka gitu ya, bantu mereka beradaptasi dengan cepat, mengajarkan etika. Mungkin Bang Dedi sempat dengar ketika di Latsar saya bilang nggak ada gunanya tuh pintar kalau kemudian nggak bisa nyapa orang yang lebih tua. Nah, kita mulai mengajarkan bagaimana mereka menyapa orang yang berada di sekitar. Selamat pagi, selamat siang, kita ajarkan. Saya nggak mau lagi bilang ketemu di lift ada yang nggak tahu dengan pimpinan maupun dengan kolega kerjanya, teman kerja. Jadi ceritanya kembali ke soft skill lagi yang kemarin kita bahas Bang Dedi. Soft skill itu menjadi hal yang penting, dasar. Bagi setiap orang. Percuma pintar kalau kemudian nggak bisa bersosialisasi, nggak santun, nggak ramah. Ada nggak Bu Karo lihat gap antara misalnya yang sekarang nih CPNS sekarang dengan PNS? Gap apanya nih sekarang? Kompetensi? Ya, bisa jadi itu tadi, bisa jadi potensi, ya, kemampuan. Kalau kompetensi nggak terlalu lah ya, saya pikir. Cuma yang terlihat dari yang kalau kita katakan generasi milenial dan generasi Z ini kan ada yang kemampuan literasi digitalnya, kalau yang sekarang tentu dia pasti lebih jago lah ya. Tetapi yang generasi all ini kan agak terbata-bata dia ya. Tetapi tentu harus kita pahami juga memang dia harus bekerja keras untuk itu gitu ya. Coba kita perhatikan teman-teman kita yang mungkin usianya sudah 55 ke atas, yang mungkin dia agak kurang suka dengan digitalisasi. Dia agak sulit, agak terbata-bata ketika kita masuk dengan program yang semuanya pakai aplikasi gitu kan. Agak terbata-bata, dia meyakinkan dia bahwa itu adalah baik, itu agak sulit juga gitu. Tapi mau nggak mau kan dipaksa kita harus bisa melek teknologi. Masalahnya kesulitannya untuk memahami itu mereka susah, lama ibaratnya loadingnya itu lama gitu. Lola lah ya loading. Karena faktor usia. Faktor usia juga. Ya kita juga sama lah dengan kita kalau dengan anak kita itu ya. Kita misalnya saya dengan handphone aja. Misalnya ini kok WhatsApp saya kok lama amat ya nak. Dia kotak-katik apa sih? Oh ternyata harus di-refresh. Harus dicek gitu nih. Akhirnya kita kalau sudah lihat sekali kan udah tahu gitu kan. Berarti kita perlu belajar lagi perlu belajar. Mengikuti apa yang belajar seumur hidup lah ya. Iya, nggak akan pernah berhenti. Iya betul. Jadi Bu Karo, menurut Bu Karo ASN ideal itu seperti apa sih kira-kira? Sebenarnya kan kalau ASN ideal itu kan udah ada di Undang-Undang Nomor 5 2014. Satu, dia memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, lengkap dengan dimensinya masing-masing. Itulah ASN ideal. Makanya itu yang selalu diteskan. Iya, makanya kalau ke teman-teman asesmen kan itu saja yang diteskan, karena memang yang diinginkan dari pemerintah hari ini adalah ASN yang memiliki yang memenuhi kriteria itu tadi gitu ya. Tapi kalau menurut Bu Karo secara personal, lebih baik bekerja dengan ASN yang ideal atau ASN yang mempunyai kompetensi? Kalau saya begini ya, kalau ditanyakan itu agak sulit juga. Karena begini, kalau saya tentu bukan pilihan lebih baik bekerja sama. Artinya dengan siapapun tentu kita harus bisa bekerja sama gitu ya. Tetapi tentu kalau saya selaku misalnya sekarang diamanahi sebagai Kepala Biro Kepegawaian, tentu ada kewajiban ya untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Walaupun hari ini ya jujur ya kita masih dihadapkan pada keterbatasan, begitu soal anggaran dan yang lain-lain. Nah itu kan jadi curhat saya. Tapi nggak apa-apa menurut saya. Biar pimpinan juga tahu yang penting bahwa dengan keterbatasan itu kita tetap bisa berbuat. Misalnya hari ini Bang Dedi lihat bahwa saya kolaborasi dengan DPR, misalnya berbagai kebutuhan di klub kita didanai DPR, nggak apa-apa. Kemudian bisa nyari link ke Kementerian Hukum dan HAM, termasuk kemarin dengan BKN gitu, nggak apa-apa. Saya pikir itu adalah bagian daripada terobosan-terobosan dengan metode kolaborasi kita bisa lakukan. Luar biasa yang dilakukan Bu Karo. Iya, makanya terakhir mungkin apa harapannya kepada ASN khususnya yang anak-anak muda yang baru? Kalau saya cuma satu harapannya ya, jadi mereka profesional wajib. Kemudian yang kedua adalah mereka harus menjaga kecintaannya terhadap Republik ini. Karena saya khawatirkan dengan anak-anak muda ini ya,
dia tidak tangguh gitu ya. Dia tidak tangguh. Ada sedikit kesulitan atau dia tidak suka, dia dengan gampang gua mau resign gitu ya. Walaupun itu kan sedikit ya. Cuma saya ada beberapa nih, ada teman-teman ini saya tanya. Misalnya nanti kamu dapat bos gini-gini gimana? Iyalah kalau memang mundur itu pilihan terbaik, mundur aja Bu. Waduh. Belum apa-apa opsinya udah mundur ya. Opsinya udah mundur gitu ya. Berarti tingkat ketangguhan itu tadi bilang tingkat ketangguhannya itu kurang gitu ya. Bu, satu lagi nih, terakhir nih, IKN gimana Bu? Oh ya, mudah-mudahan IKN Bu, ini kemarin baru pulang semua, dari saya baru pulang dari IKN kan ya. bersama Karo Umum ya, melihat titik nol, dan Titik untuk nol. areal kawasan legislatif ya. udah siap ya. Kalau istana kan sudah pondasi, kalau legislatif peruntukan lahannya sudah jelas. Kita dapat kurang lebih 43 hektar di sana, kawasan DPR, kawasan MPR dan DPD. Kira-kira kapan? 1 Januari 2023 sudah mulai pembangunan, targetnya 16 bulan. Nanti kalau 16 bulan, mungkin bulan April, bulan April 2024 selesai, dan targetnya upacara 17 Agustus 2024 kita sudah di sana. Semua Sudah, dan enggak semua. Belum. Kita untuk klaster Bertahap, 1 sudah 71 pegawai yang tercatat, yang namanya sudah kita setorkan untuk pindah ke IKN. Salah satunya Pak Holisan. Kalau namanya siapa-siapa itu rahasia gitu ya. Biro pimpinan. Bisa ukur-ukur aja, masa kalau pimpinannya pindah, kabaknya nggak pindah. Berarti posisinya harus pindah dulu. Menyesuaikan Bang Dedi. Kalau IKN jadi gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Fitri, waktunya luar biasa ya. Jadi ASN yang sekarang, bagi adik-adik yang baru masuk ASN ataupun yang sudah, ya selain profesional, ternyata yang harus kita tingkatkan lagi ketangguhan. Ya, tangguh menghadapi segala masalah yang akan kita hadapi bersama-sama demi kemajuan NKRI. Oke, Bang Dedi, Bu Fitri. NKRI harga mati ya. NKRI harga mati. Betul. Tapi jangan sampai mati ya. Ya. Terima kasih Bu Fitri, Bang Dedi. Salam sukses sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam.